Ibu-ibu supaya masuk di ruangan depan masjid agar ujian secara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama sekali marilah kita mengucapkan puji syukur sembari berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat karunia dan inayahnya kepada kita sehingga kita dapat hadir bersama-sama mengikuti pengajian yang rutin kita adakan setiap malam Sabtunya. Tak lupa juga salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan termasuklah kita mendapatkan syafaatnya di kemudian hari kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rahimahullah. Pada malam hari ini bahasan kita adalah lanjutan dari bahasan yang lalu, yaitu risalah taklim yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Abdul Latif Khan. Kepada Pak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. صدق الله وصدق رسوله وبعد. Kita sudah membahas pengantar dari materi risalah taklim. Dan insya Allah materi ini bisa dicari di internet. Ada satu buku yang saya pun baru saja buka dan sudah saya download, walaupun sudah berkali-kali mendownloadnya. Persoalannya membacanya. Judulnya Risalah Taklim. Nanti bisa browsing di Google. Risalah Taklim, bentuknya PDF dan bisa dibaca dengan mudah. Sekarang kita masuk kepada pengantar beliau, karena insya Allah strategi atau pola penyampaian yang ingin saya sampaikan, saya ingin memulakan dulu karena nanti kita akan berlama-lama mendiskusikan materi al-faham sebagai fundamental awal atau pembentukan karakter seorang mujahid dakwah. Itu diawali dengan faham. Tapi sebelum kita ke sana, kita akan ingat atau pelajari dulu apa yang dinyatakan oleh Al-Banna atau Hasan Al-Banna, pendiri Jamaah Ikhwanul Muslimin yang tengah mengalami fitan atau ujian demi ujian terus-menerus di Mesir hari ini. Dan jamaah yang dibangunnya juga merupakan satu jamaah yang berada di posisi tengah. Kelompok kiri menuduhnya terlalu ke kanan, kelompok kanan menuduhnya terlalu ke kiri. Orang tengah menuduhnya bahwa dia sebenarnya memiliki agenda dan macam-macam. Fahadhihi risalati ila al-ikhwan al-mujahidin, ikhwan al-mujahidin min al-ikhwan al-muslimin. Ini adalah suratku, ini adalah risalahku kepada para saudara-saudaraku para mujahidin, yang ditujukannya khusus memang kepada
sebagai acuan fikroh bagi ikhwan muslimin yang meyakini keluhuran dakwahnya dan kemurnian fikrohnya serta memiliki tekad tulus untuk hidup bersamanya. Ketika kita ingin memperjuangkan satu apa yang kita yakini dari Islam, maka kita tidak boleh hanya menyertai atau terikut. Memang harus betul-betul intimak, terlibat. Tadi sepintas mungkin yang ada akun Facebook saya boleh. Tadi saya dapat satu file video yang membuat saya menangis sambil jalan. Seorang anak kecil yang buta yang hafaz Quran. Jadi dia diwawancarai, dan pernyataan yang membuat menangis itu adalah ketika dia mengatakan, aku berdoa setiap aku berdoa kepada Allah, aku selalu meminta agar dia jangan kembalikan penglihatan. Nah, ini menarik, karena aku berharap mata butaku ini bisa menjadi hujahku di hadapan Allah satu hari kelak, sehingga aku tidak disiksa di dalam hatinya. Pernyataan ini diungkapkan oleh seorang anak kecil. Boleh nanti kunjungin, saya tidak tahu, saya kebetulan tadi menemukan dan men-share video itu di Facebook saya. Jadi lihatlah bagaimana Allah membukakan hidayah kepada orang yang walaupun matanya buta, dia bisa menghafaz Al-Quran dengan baik dan tidak ada kesulitan. Nah, ini yang dimaksud dengan intimah. Kita tidak bisa terlibat dalam Islam ini separuh-separuh. Kita tidak bisa terlibat hanya sekedar menjadi orang Islam. Pertanyaan yang sering saya pertanyakan belakangan ini, seberapa butuh kita kepada Islam? Seberapa penting Islam ini sama kita? Kalau mau kita naikkan lagi, seberapa penting dan seberapa butuh kita dengan Allah? Dan kalau mau kita turunkan pertanyaan itu, maka mana lebih penting sama kita, duit apa Tuhan? Tetap saja kita jawab Tuhan, tapi kita tidak tahu bahwa sebenarnya bukan tidak mungkin duit telah menjadi Tuhan dalam hidup kita. Itu masalahnya. Dunia atau akhirat. Tapi berapa banyak orang yang kemudian akhirnya tertipu dengan dunia ini. Nah, inilah yang menjadi perlombaan-perlombaan yang melelahkan, yang menyulitkan kita untuk kemudian bisa merasakan sebenarnya bahwa menjadi muslim adalah kita bisa merasakan sampai pada tingkat zon. Itulah kenapa kita bisa menemukan orang yang setiap malam bisa terbangun tanpa harus pakai alarm sekalipun, karena dia sudah merasakan nikmatnya bangun malam. Itulah kenapa orang, saya kemarin, nah ini bermula sebenarnya dari seorang ustaz yang saya kemarin diskusi. Mungkin dua teman saya ini mengikuti diskusi itu kalau buka grup WA Muslim. Saya kenal betul ayah yang dia ceritakan dan dia banggakan luar biasa ini. Adalah seorang ayah yang memang memiliki anak-anak soleh. Kalau saya bilang tidak ada satupun dari anaknya yang tercela. Apa yang menjadi menarik adalah 15 tahun terakhir dalam hidupnya, itu diceritakan oleh anaknya yang teman saya ini yang ustaz juga. Beliau menghabiskan waktunya setiap datang Ramadan tidak bekerja, tidak cari makan, karena dia menyebut bahwa Ramadan adalah pesta amal. Walaupun dia tidak cari makan, siapa sih dia? Apa dia seorang pengusaha besar yang tinggal? Tidak, dia cuma seorang penjual bandrek di pinggir jalan yang setiap Ramadan datang, maka dia tidak jualan sama sekali. Ramadan baginya adalah bulan beramal soleh. Tapi si anak dengan bangga mengatakan, setiap datang hari raya, semua kami bisa pakai baju baru, lengkap dengan semua aksesoris hari raya. Artinya dia sudah simpan untuk kebutuhan hari raya kan. Dan dia mimpi punya cucu hafiz Quran. Dia sudah punya sekarang. Bukan cuma satu, tapi sekian cucunya hafiz Quran. Dan dia tidak tamat SD. Dan dia selalu menyediakan waktunya untuk selalu sholat dalam berjamaah dan tidak ketinggalan takbiratul ihram.
Dan dia selalu bertekad 40 waktu ke depan aku harus sholat berjamaah, tidak ketinggalan takbiratul ihram. Setelah selesai 40 waktu maka dia akan tambah 40 waktu, dan itu dia lakukan, artinya tidak pernah dia terlambat. Dan ini membutuhkan mujahadah. Itu yang dimaksud. Jadi yang memiliki tekad tulus untuk hidup bersamanya, bersama siapa di sini? Bersama fikrah, bersama Islam ini. Bukan sekedar ya kebetulan kita sudah beragama Islam, atau mati karena memperjuangkannya. Jadi kalau kita melihat dari luar Syria sana, misalnya bumi Syria sekarang kita jadi takut pergi ke sana karena dia bumi perang. Tapi jangan lupa itu adalah bumi yang penuh dengan keberkahan hari ini. Kenapa? Karena di bumi ini Allah telah menghadirkan, bisa jadi dalam setiap hari ada syuhada. Beda sama Indonesia. Ya, saya sebenarnya berharap sangat supaya pemerintah Republik Indonesia membentuk detasemen khusus yang kerjanya nembak mati gembong-gembong narkoba di Indonesia. Bukan nembak mati orang yang rajin sholat dan kemudian diduga terlibat teroris. Biarlah yang detasemen 88 itu bekerja terus, tapi detasemen untuk kenapa? Karena narkoba menurut saya adalah penyakit kronis yang menghancurkan semua sendi negara ini. Anak-anak, orang tua, kaya, miskin, jabat, punya jabatan, tidak punya jabatan, dan kampung, kota. Dia sudah menghancurkan masa depan generasi kita ke depan. Saya berharap ada detasemen khususnya. Tapi saya khawatir bahwa itu ada, bisa jadi separuh penduduk Republik ini yang hilang. Jadi mati memperjuangkan syariat ini. Kalau mau, inilah manhajnya. Nah, ini kita pelajari ini. Kepada mereka, untayan kata yang ringkas ini persembahkan. Nah, ia bukan pelajaran yang harus dihafal. Sama seperti kalau kita mendengar apa pertanyaan di kubur nanti, ma buka. Saya pikir tidak sulit. Allah, ma nabiyyuka Muhammad, ma imamu Al-Quran. Saya pikir tidak sulit. Tapi jawaban itu bukanlah jawaban pikiran. Jawaban itu bukanlah jawaban karena kita punya ingatan yang kuat. Tapi jawaban itu hanya akan bisa kita lakukan setelah kita punya amal yang soleh, yang Allah ridho. Itu ukurannya. Karena di sana seorang tidak perlu lagi mengingat-ingat dan tidak perlu. Kenapa? Karena di sana adalah barzah, adalah alam kita menghadapi fitnah kubur, atau juga na'udzubillah siksa kubur, atau juga nikmat kubur. Jadi nggak ada cerita aku ingat waktu lalu, nggak perlu lagi, karena di situ kita hanya akan menjawab pertanyaan dan menikmati apa yang kita dapatkan dari perjalanan hidup dunia kita. Ya. Jadi ini bukan persoalan menghafal. Karena kalau sekedar menghafal, itu saya bilang sekarang ini banyak orang ngajar Islam tapi bukan orang Islam. Paham betul dengan ajaran Islam. Saya sampai heran lihat eksposito misalnya. Tidak ada tulisan yang mencela Islam, bahkan membela Islam habis-habisan, tapi tidak Islam. Atau Karen Armstrong, perempuan yang pernah jadi biarawati dan kemudian keluar dan kemudian menulis berbagai titik agama, dan dia begitu indahnya menceritakan tentang Nabi SAW, menceritakan tentang perang salib, dan memberikan paparan-paparan yang objektif, tapi tidak ada hidayah, tidak bisa masuk Islam. Atau seorang perempuan Jerman yang dikenal sebagai Rabi'ah abad ini, sampai dibilang begitu. Kenapa? Karena dia telah menjadi sufi cinta, dan dia hafal betul dengan ritual cintanya Rabi'atul Adawiyah. Dan tidak hanya sekedar ritual cinta, tapi dia hafal sebagian besar Al-Quran dan bisa menghubungkan semua kejadian yang dia alami dengan Al-Quran. Tapi juga heran, gak dapat hidayah Islam. Ya. Jadi ukuran orang menjadi Muslim yang benar itu bukan dia profesor di bidang agama,
Mbak Musdah Mulia itu profesor, tapi sering buat PR ke dalam. Jadi kerjaannya buat kotor dalam rumah Islam, kalau saya bilang, dengan pikiran-pikiran nyelenehnya. Ya, banyak sekali orang-orang seperti ini yang akhirnya mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk menerima hidayah Islam. Jangan lupa ya, karena hidayah pedomannya bukan pikiran. Hidayah itu pedomannya adalah hati. Dan penerimaan dengan hati itulah yang membuat harga seorang Bilal bin Rabah itu lebih tinggi dari status sosialnya. Kalau status sosialnya cuma seorang budak, tapi fakta harga dirinya itu jauh lebih tinggi. Dan itu menggetarkan orang-orang Mekah waktu itu. Makanya harga diri tidak ditandai dengan kita tamat apa. Walaupun saya tidak memberikan pembelaan diri kalau sampai sekarang saya masih S1, dan terus terang saya tidak punya keinginan untuk tidak hanya berhenti di S1. Sampai sekarang insya Allah mudah-mudahan Allah itu selalu saya berharap bisa punya waktu lebih cukup untuk bisa kuliah. Terakhir sudah sampai Pak, daftar sudah, bayar sudah, lulus sudah, masuk tidak? Sudah daftar, sudah bayar, saya sudah untuk 1 semester sudah saya bayar. Tapi saya mungkin harus menurunkan idealisme saya. Saya orang tidak suka kalau cuma sekedar daftar kemudian susah kuliahnya. Saya nggak mau waktu itu. Sehingga saya udah nggak apa-apa, saya korbankan aja. Jadi pertimbangannya bukan saya tidak, sudah saya lakukan. Tapi saya ingin kuliah betul. Walaupun tetap saja harga seorang mukmin, harga itu profesornya dari mana? Dia tidak dari kuliah. Agus Salim itu kabarnya menguasai 8 bahasa. Belajarnya dari mana? Jadi besar itu bukan ditandai dari kampus atau kuliahnya di mana. Kalau kita mau jadi orang besar, sering menabur manfaat. Akan tetapi, nah ini bahasa beliau, lakinnaha ta'limat tunaffaz. Risalah ta'lim ini adalah instruksi untuk dilaksanakan. Gitu. Dan Islam ini hakikatnya bukan untuk dihafalkan. Rukun Islam ada sekian, rukun iman ada sekian, bukan di situ. Tapi hakikatnya, oke lah, beriman kepada Allah itu bukan hafalan. Beriman kepada Allah itu buktikan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bukan kefasihan lisan, tapi gimana itu kita buktikan dalam tindakan kita. Ada berapa banyak kita yang tidak mampu? Nanti ini buku-buku susah dicari. Saya berharap kalau ada yang dapat langsung share ke yang lain. Koreksi atas pemahaman la ilaha illallah judulnya. Ada pernah dengar judul buku ini? Cari Pak. Saya minta tolong cari buku ini. Ini 2 jilid kecil saja, separuh buku ini, tapi dibuat 2 jilid, karya Muhammad Kutub. Penerbit buku ini di Indonesia sudah tewas. Namanya penerbit Mantik. Sudah tak ada lagi maksud saya. Nah, tapi kalau bisa cari buku ini, koreksi atas pemahaman la ilaha illallah. Ini buku bagus. Ya, saya punya bukunya. Kalau nanti susah kali nyarinya, kopilah buku saya. Boleh. Pinjam nggak boleh. Karena kebiasaan orang minjam nggak pulang. Ada orang minjam nggak pulang sampai sekarang. Dan bukan 1 orang, sekian orang. Jadi instruksi yang harus dijalankan. Beriman kepada Allah, oke. Indikator-indikatornya itu. Jadi kalau kita belajar akidah, belajar tauhid, bapak-bapak jangan berhenti di beriman kepada Allah titik. Oh ya, pertama rukun iman, beriman kepada Allah. Harus pelajari apa buktinya saya beriman kepada Allah. Dan lihat, makanya saya sering mengatakan berapa persen kita beriman sama Allah, berapa persen kita beriman kepada duit, berapa persen kita beriman kepada jabatan. Sudah totalkah iman kita kepada Allah? Saya khawatir belum. Itulah makanya kita disuruh untuk mentajdid, memperbarui, terus mengoptimalkan
keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau kelas di masjid oke lah, tidak ada masalah. Saya kemarin lihat video, ini juga aneh juga jadinya. Ada orang sholat pakai simbol Rabi'ah, bajunya tulisannya angka 4 Rabi'ah. Lagi sholat Pak, lagi sholat di satu masjid, sholat Jumat kayaknya ramai kan lagi. Dia pas rukuk langsung didorong keluar. Jadi di masjid bosan saya bilang, tapi salah satu partai Islam yang sedang mendukung pemerintah membantai umat Islam itu di Mesir. Jadi kalau salah di Mesir, jadi kebetulan dia sholat di masjid itu. Jadi pas rukuk langsung ditorong-dorong kan, jadi berhenti sholat tadi. Kalau bicara pemahaman, saya yakin dia paham tidak boleh mengganggu orang sholat. Kenapa? Kalau ini oke, kenapa kita lebih marah dengan angka 4 yang dibawanya sholat? Kenapa dia tidak marah dengan sekian banyak iklan dari baju yang kemudian dibawa ke masjid selama ini? Kenapa ketika orang ini hanya pakai baju kuning dengan tulisan angka 4 itu, dia seperti melihat hantu yang harus diusir dari masjid? Makanya menjadi muslim itu nisbahnya bukan kebiasaan apa yang kita lakukan, sama siapa kita belajar. Bukan di situ wilayahnya. Tapi menjadi muslim sebenarnya adalah bagaimana sebenarnya kita bisa membangun kebaikan itu, dan itu datang dari hati. Kalau dia dari hati, maka dia akan membangun rasa cinta kita kepada Allah. Kita nggak akan terkotak-kotak seperti sekarang ini, makin banyak kotaknya nanti. Saya akan sulit ceramah ini secara bebas jelang pemilu. Karena begitu diundang kemarin, jangan beliau. Nah, nanti habis pemilu baru lebih ada. Kenapa? Karena itu tadi pikiran kita terkotak-kotak untuk kemudian menunjukkan masih belum ada tingkat pemahaman kita tentang agama Allah ini. Itu masih paham, nanti akan kita lihat lebih lanjut. Nah, apa yang menjadi catatan tentang risalah ta'lim? Maka yang pertama yang harus kita pahami, risalah ta'lim yang dia jelaskan ini tentang arkanul bai'ah, 10 rukun untuk membentuk diri sebagai mujahid dakwah. Dan ini ijtihad beliau. Setuju? Alhamdulillah. Tidak setuju? Tidak ada masalah. Tasawuf, Yazid Bastami punya makam, punya tarikat. Makanya kenapa disebut tarikat? Karena tarikat itu artinya bagaimana seorang mencapai ma'rifat atau mencapai ma'rifat melalui tangga-tangga yang dia buat, yang dia lalui. Makanya ada tarikat Naqsabandi, ada tarikat Sazliyah, ada tarikat macam-macam. Ada tarikatnya Hasan al-Basri, ada tarikatnya Rabi'atul Adawiyah, ada tarikatnya Bayazid Bustami, ada tarikatnya Junaid al-Baghdadi, macam-macam. Saya orang yang banyak berdosa. Oke, kalau begitu Anda mau tobat, ya ikut tarikatnya Junaid bagus, dia tarikat orang yang bertobat. Atau Fudail itu tarikat orang bertobat. Saya ingin bisa merasakan nikmat yang beribadah dalam seluruh hati saya, ikut tarikatnya Hasan Basri. Tarikat itu artinya jalan yang ditapaki dan dia sudah merasakan nikmatnya di situ. Wah, saya ingin makan, minum teh yang bisa cita rasanya kecium terus hidup. Oh, Bapak harus ikut resep tehnya si Anu. Tehnya sama, cuma mungkin persoalan panas seduhan harus berapa derajat, mungkin campurannya. Hanya persoalan itu, bahan dasarnya sama. Lalui mendekati Islam dengan pintu-pintu yang banyak. Nah, ini yang perlu saya luruskan dari mungkin ada yang menolak. Ketika kita mendekati Islam dengan berbagai pola pendekatan, makanya kita harus bisa menakar diri kita sekarang. Kalau kita orang yang lagi sedang payah beribadah, kayak tadi selepas sholat Jumat ada seorang tua mengejar saya keluar dan bertanya, saya sering kali mengalami kecemasan dalam diri saya. Saya sering kalau sudah takut, merasa atas ada masalah yang menimpa saya selalu merasa takut sekali. Apalah kira-kira obatnya Ustaz? Saya jawab, Pak, penyakit itu adalah penyakit hati yang Nabi mengatakan berlindunglah kepada Allah.
maka dekatlah kepada Allah. Saya cuma menyarankan Bapak untuk rajin tahajud. Tapi saya tahu betul bahwa Bapak mungkin akan menjawab betapa sulitnya Bapak bisa tahajud. Maka ada cara untuk bisa membuat hati Bapak lunak, agar nggak perlu dengan cara macam-macam. Tapi insya Allah akan memudahkan kita. Dan itu memang butuh waktu, agak lama kalau sedang bermasalah cukup banyak. Apa? Teruslah melafazkan istighfar di semua keadaan. Jadi nggak usah dulu pakai jam beket, pakai alarm, pakai ini, enggak, bukan itu masalahnya sekarang. Tapi terus kurangi aktivitas yang bisa merusak hati dan terus menerus dalam semua keadaan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terus, karena itu semacam pembersih atas demikian beratnya kerak hati atau karat hati. Nanti akan sampai masanya mungkin 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, hati kita akan melembut sendiri. Setelah melembut, itu indikasinya ada dorongan, pingin ke masjid bagi yang jarang ke masjid, pingin sholat berjamaah bagi yang nggak pernah sholat berjamaah, pingin baca Quran. Itu kenapa? Sudah terjadi hati yang lebih lembut. Oke. Alhamdulillah dia bilang inilah jawaban yang berbeda. Saya selama ini bingung karena saya juga disarankan tahajud, tapi saya nggak bisa, sampai sekarang saya nggak bisa. Saya bilang ya masalahnya di sini. Karena yang bisa bangun itu orang yang sudah cinta, itu makom yang lebih apa seharusnya. Baru kedua orang yang butuh. Kita kan nggak tiap hari ke rumah gubernur, kalau punya kepentingan saja kita baru datang. Dan gubernur menyediakan waktu di waktu dia, tidak waktu kita. Pak Gubernur, saya mau datang jumpai Bapak, tapi insya Allah saya akan datang besok jam 8. Sediakan waktu ya Gubernur. Enggak. Waktu khusus yang disediakan Allah sudah ada nih. Kalau memang kalian cinta, kalian butuh, kalian berharap sesuatu, datanglah di waktu yang disediakan untuk kalian ini. Dan untuk bisa datang ke waktu itu, kita harus antri, harus memperbaiki diri. Nah itu yang harus kita pahami. Baik, kita pulang ke buku ini. Arkanul bai'at atau rukun bai'at yang jadi sudah kita paham ya, bahwa ini adalah rukun untuk membentuk kepribadian seorang mukmin yang tangguh, versi Hasanul Banna. Jadi ini bukan satu-satunya, dan harus kemudian kita garis bawahi bahwa ini bukan untuk dihafal, ini bukan thariqat untuk dihafal, ini thariqat untuk dihidupkan menjadi akhlak. Apa yang pertama? Yang pertama dia sebut dengan ada 10. Nah, boleh catat aja dulu bagi yang mau mencatat. Yang pertama al-fahm atau faham. Yang kedua al-ikhlas, ikhlas. Yang ketiga al-amal, amal. Al-jihad, jihad. Keempat. Yang kelima tadhiyah. Tadhiyah itu pengorbanan. Tadhiyah, tadhiyah, pengorbanan. Yang keenam at-ta'ah, taat. Nanti kita akan uraikan artinya pelan-pelan. Yang ketujuh as-sabar, sabar itu artinya teguh, tegak. Yang kedelapan tajarrud, jangan tangguh, total. Tajarrud itu artinya total, murni. Kalau kita sepakat memang mau mengaji, nggak akan terganggu. Berangkat ngaji enggak, itu belum tajarrud namanya. Udah kita singgah aja ke mall aja kita. Nah, enggak. Kalau tajarrud, apapun halangan, mohon maaf. Nggak apa-apa lah sekali aja, ya insya Allah nggak apa-apa sekali, tapi saya tidak mau. Kenapa? Saya sudah niat. Itu namanya tajarrud. Sudah tidak apa lagi, sudah fokus ke sana. Kemudian al-ukhuwah, persaudaraan. Yang ke-9. Baru ke-10 yang disebut dengan as-siqah. Siqah ini artinya trust, percaya. Tapi kelas percayanya la syak, nggak ada ragu. Jam berapa dibilangnya?
Jam 10. Dia ngomong jam 10 kan? Iya. Udah, tunggu aja. Tapi belum tentu dia datang. Udah, tunggu aja. Saya percaya dia datang. Mau kiamat pun di sana, nyampe dia nanti insyaallah. Nah, itu siqah namanya. Seorang Abu Bakar ketika dikatakan Muhammad melakukan cerita gila bahwa dia berangkat ke Palestina, dia berangkat ke Al-Aqsa dengan separuh malam dia sudah sampai kemari. Bagaimana menurutmu ya Abu Bakar? Kau jelas mendengar dia ngomong? Iya. Kalau gitu lebih aneh dari itu udah aku percaya. Itu siqah. Sudah bisa kita sampai pada tingkat itu? Belum. Nah, ini kita pelajari pelan-pelan. Ini pelajaran dulu terpaksa. Ini ringkas ini, nanti akan pembahasannya kita akan ikuti. Yang pertama, al-fahm. Yaqulu Imam Syahid, berkatalah beliau, "Innama uridu bil fahm," bahwa sebenarnya aku maksudkan dengan paham itu an tuqina anna fikratana islamiyyatun sahihah wa an tafham al-islam kama tafhamuhu fi hudud hadhihi al-usul al-20 mujazatin kullul ijaz. Dia bilang begini, yang aku maksud dengan faham itu adalah Anda meyakini fikrah kita ini, metodologi berpikir kita ini, prinsip berpikir kita ini adalah prinsip Islam yang murni. Kalian harus paham ini. Nah, begitu. Dan Anda memahami Islam sebagaimana kami memahaminya dalam bingkai. Nah, ini yang kita tinggal aja dulu nanti. 20 prinsip usul 20. Kalau kita nengok Islam nanti, kata dia, kita akan melihatnya cukup dengan 20 prinsip saja kita udah bisa menjadi seorang muslim yang luar biasa dan paham Islam, bisa dibilang paham. Ini rencana saya, mau saya tinggalkan dulu, tapi saya tanya balik. Kita sebut saja 1 sampai 20 secara ringkas, baru nanti kita bahas pelan-pelan. Saya kira itu lebih baik ya Pak ya. Oke, yang pertama dari 20 prinsip itu, saya bacakan bahasa Indonesianya saja. Islam adalah sistem yang menyeluruh. Gini aja, kalau supaya jangan repot nulis, gimana ya? Apa Ustaz? Islam agama yang apa? Nanti ke depan, maksud saya disediakan infocus saja Pak. Infocus saja, nanti saya pakai iPad sudah bisa ke infocus Pak. Nah, nanti saya akan. Nah, terus kemarin rekaman-rekaman ceramah ini juga sudah bisa dibuka, nanti di-share lah nama apanya. Karena saya kemarin coba download, suaranya nggak muncul. Saya nggak tahu kenapa itu. Ya, suaranya nggak ada. Nah, nanti kita. Baik, ini prinsip pertama kata dia. Islam adalah sistem yang menyeluruh, menyentuh seluruh kehidupan. Ia adalah negara dan tanah air. Pemerintah dari umat, akhlak dan kekuatan. Dia akhlak, dia juga kekuatan. Dia kasih sayang, dia juga keadilan. Dia peradaban, dia juga undang-undang. Ilmu dan peradilan, materi dan kekayaan alam, penghasilan dan kekayaan, jihad dan dakwah, pasukan dan pemikiran, tentara. Sebagaimana ia juga adalah akidah yang lurus, ibadah yang benar, tidak kurang, tidak lebih. Bisa mengerti maksudnya? Ini masih prinsip pertama ini. Nah, itu maksud saya, nanti kalau pakai fokus saya bisa tampilkan. Nah, apa yang dimaksud dengan al-usul 20? Nanti kita akan lihat apa itu penjelasan dari prinsip pertama. Saya ulang, Islam adalah sebuah sistem yang menyeluruh. Kalau bahasa menyeluruh, nanti kita akan mendapatkan penjelasan apa yang dimaksud dengan syamilah. Ya, sebuah sistem yang menyeluruh. Kemudian
Dia juga adalah negara dan tanah air. Islam tidak bicara tentang pribadi, tapi dia juga bicara tentang negara. Dia bicara tentang tanah air. Dia bicara rumah, dia bicara masyarakat. Nah itu maksudnya nanti. Dia ada betapa luasnya jangkauan Islam ini sebenarnya. Dia bicara bagaimana jadi presiden, jadi gubernur, jadi menteri, jadi anggota dewan, jadi MPR, jadi kepala BUMN, jadi triliun, jadi direktur, jadi komisaris, jadi pegawai. Karena ini bicara negara, jadi hakim. Apa lagi? Legislatif, yudikatif, eksekutif. Islam adalah itu, kata beliau. Artinya begitu prinsip pertama langsung dia tebarkan sebuah kenyataan fakta bahwa Islam ini adalah segala sesuatu yang bisa menjangkau semua ufuk semesta itu. Ya. Dia adalah akhlak, tapi dia juga al-quwwah, kekuatan. Dia bicara tentang kejujuran, dia bicara tentang kasih sayang, dia bicara tentang amanah, dia bicara tentang sifat tasamuh. Tapi dia juga bicara tentang kekuatan, bicara prinsip. Bukan karena sebab kasih sayang seorang lantas kemudian mengabaikan bahwa ini adalah masalah. Ya udahlah, nggak apa-apa. Tidak begitu. Nah, ini yang luar biasa. Kemudian dia adalah kasih sayang dan keadilan. Seandainya Fatimah mencuri, aku yang akan potong tangannya sendiri. Seandainya. Artinya, aku kepala negara. Hukum ini untuk semua rakyat. Jika anakku mencuri, aku yang akan mengeksekusinya langsung. Lihatlah betapa tegasnya keadilan Islam itu. Atau seperti Hakim Suraih ketika Ali kehilangan baju besinya, dan kemudian ternyata dia tahu betul bahwa itu diambil, dicuri oleh seorang Yahudi, tapi dia tidak punya bukti. Buktinya hanya baju itu sudah ada sama Yahudi. Tuduhan adalah mencuri. Suraih bertanya kepada Ali, kau punya saksi bahwa ini baju? Ada. Siapa? Hasan dan Hussein. Tidak bisa. Kesaksian dari anak tidak bisa diterima secara hukum. Kenapa? Karena anakmu pasti akan memberikan pembelaan kepadamu. Kau tidak punya saksi yang lain? Tidak ada. Kalau begitu, Yahudi, baju itu milikmu. Secara hukum itu sah milikmu. Tak. Kalau ini seorang Ali biasa, tidak ada masalah. Ali ini presiden waktu itu, yang punya kewenangan apa saja untuk memaksa siapa saja untuk memenuhi semua keinginannya. Tapi itulah Islam. Kalau bisa kita bilang yang hilang sekarang. Itu dia. Siapa Ali? Ali yang presiden. Siapa Suraih? Suraih kalau kita bilang sekarang, ya mungkin jaksa agung atau MA lah gitu ya. Karena bukan konstitusi yang diributin, jadi bukan MK ya, MA. Ya. Kemudian dia adalah peradaban dan undang-undang. Dia bukan cuma bicara tentang mengeluarkan perda, perpu, peraturan, tapi juga membentuk. Kalau kemudian ada undang-undang anti korupsi, maka undang-undang ini juga bicara tentang bagaimana membangun manusia yang punya peradaban anti korupsi, yang menajiskan pemberian yang bukan haknya. Dialah hubungan antara peradaban, sebutan Sambana, dengan undang-undang. Jadi bukan kemudian dibuat undang-undang berjilbab, kalau tidak berjilbab polisi syariah. Kemudian tidak ada pendidikan, tidak ada edukasi, tidak terbangun peradabannya, maka undang-undang akan menjadi permainan. Setiap produk undang-undang akan ditertawakan. Dia adalah undang-undang pornografi sekarang, diinjak-injak, tidak dihargai, tidak dihormati oleh rakyat di republik ini, dan pelaksana hukum tidak berdaya sama sekali. Lihat perempuan-perempuan yang kurang ajar tampil di TV, di acara YKS, acara ini, acara itu. Lihat mereka hampir telanjang. Mana kekuatan hukum? Karena kita memproduk hukum tapi tidak membangun peradaban. Maka Islam adalah hukum, tapi dia juga peradaban. Itulah kenapa kita tidak bicara hudud hari ini.
Karena kita belum punya perangkat untuk menegakkan itu. Secara emosional juga kita belum bisa menegakkannya. Kita pun masih takut dengan cerita potong tangan. Gak mungkin, gak bisa itu. Islam bukan agama yang pokok, tapi kan sudah ada di Quran, Pak Ustaz. Kita harus tegakkan. Siapa yang menegakkan? Yang menegakkan harus negara. Negaranya mana? Belum ada. Tegakkan negaranya dulu untuk menegakkan hukum itu. Dan untuk menegakkan negara tidak 1-2 hari. Nggak bisa pakai diskusi. Itu yang harus kita pahami. Jalaladdin Rahman, gacoknya Syiah di Indonesia itu pun bilang dalam sebuah diskusi di JIL di hutan kayu. Kalau bahasa mereka di acara tadarus Ramadan, apa dia bilang? Untuk menegakkan sebuah pemikiran atau pemahaman, kita harus merebut kekuasaan. Itulah kenapa saya jadi calon anggota DPR, kata beliau. Karena saya butuh menegakkan kekuasaan. Nah, itu penyakit si Jalal. Kemudian dia adalah penghasilan dan kekayaan. Islam tidak bicara kita harus di masjid saja keluar. Islam juga bicara tentang kekayaan, bagaimana mengelolanya, bagaimana mengambilnya, bagaimana mendistribusikannya. Wah, ini panjang dari ceritanya. Satu fikroh ini saja pun ini aja udah kebayang. Ini penjelasan saya, belum penjelasan buku yang sedang akan kita bahas ini. Ya. Islam juga adalah dakwah dan jihad. Ya, bukan cuma cerita, yang penting kita ceramah aja, nggak usah cerita jihad. Itu makanya kenapa orang sekarang ngebom itu udah nggak takut. Kalau kemarin rontok ujung kali, sekarang dimanapun udah berani. Paling-paling rontok sikit aja lah. Ya, udah jadi kaum industri. Jadi orang ngeracik untuk sabung, ngeracik itu sudah jadi pekerjaan rumah tangga. Ya, kalau mau dapat tambahan penghasilan, menjanjikan kok. Satu menjanjikan masuk neraka, satu menjanjikan di penjara, satu lagi pokoknya di sisi penghasilan, wah menjanjikan. Malah saya dengar dari orang yang cukup dipercaya bahwa ganja atau narkotika itu ada paket hemat sekarang, Pak. Jadi bukan cuma jadi jangan takut tidak bisa dapat. Jadi ada paket hemat harga 10.000 katanya. Jadi saya udah tahu dia, ini pasti dia juga. Dan ini dari apaan yang saya dapat? Gitu. Ada paket hemat, mungkin dia pun tahu karena dia memang dia namanya dia juga jagain orang-orang itu, memantau itu. Makanya itu saya dapat dari ketika ada sosialisasi Perda Deli Serdang itu, kami panggil itu tentang HIV/AIDS. Deli Serdang ini kan nomor 2 di Indonesia, di Sumatera Utara terkait HIV/AIDS. Jadi sudah 400-an apa istilahnya, yang orang yang terduga orang yang sudah mengidap penyakit itu. 400-an itu 50%-nya terdata, 50%-nya tidak terdata, artinya hilang di mana orangnya. Dan jangan lupa, AIDS tidak hanya kena orang-orang yang bermasalah. Ada guru ngaji, ustazah sudah meninggal. Dia dari mana kena? Dari suaminya. Suaminya bukan, suaminya cuma supir. Dari mana kena? Ketika dicek tidak bukan persoalan seks saja, tapi jarum-jarum suntik. Nauzubillah, memprihatinkan. Bukan cuma, makanya kita itu kemarin saya geram juga dengan pendapat salah seorang dari tokoh agama ketika dia bilang ini semua orang-orang kalau mau jadi PNS jadi ini harus diperiksa itu terkena HIV atau tidak. AIDS. Saya bilang Bapak itu nangkap itu penyakit kutukan. Iya benar asalnya begitu, tapi Bapak harus tahu penderitanya juga ada anak bayi, anak kecil. Jadi Bapak anggap mereka orang terkutuk. Dan kemudian kenapa harus diperiksa? Kalau memang terbukti, lantas tidak boleh diterima. Kenapa tidak yang lain? Nah itu. Artinya kalau ini kena tidak pahamnya kita. Itu masalahnya sebenarnya. Nggak paham kita. Kita anggap najis. Nggak tahu dia mungkin tak udah kena aja dia bilang najis itu kan. Dia cuma tahu sakit ya, musuh buang. Rupanya kekebalan dia sudah hilang. Dari mana dia kenanya? Allah al-Masawab. Ya, hati-hati kita.
dia juga adalah militer. Islam adalah militer dan pemikiran. Kenapa sekarang negara-negara Muslim tidak disukai? Dan kenapa semua kekuatan militer Islam walaupun dalam bentuk milisi itu dibenci? Nah, kembali kepada cerita Syria. Jadi saya kemarin membuka cerita ini di malam 1 tahun baru Hijrah, tahun baru Masehi. Jadi ada penjelasan seorang ulama bahwa bagaimana di Syria itu akan setelah kita berperang apa semua, itu yang membuat terjadi perang terbuka itu adalah banyaknya orang-orang Eropa dan Amerika yang masuk Islam dan jadi pejuang di Syria. Dan itu sudah terjadi sekarang. Jadi mereka akan datang dan meminta pulangkan orang-orang kami. Jadi sekarang pemerintah Syria sendiri menjanjikan hadiah kepada siapa yang bisa menemukan mujahidin yang berkebangsaan Eropa. Makanya saya hakul yakin kita sudah di awal tanda kiamat besar. Saya hakul yakin. Tapi berapa lama itu urusan Allah. Saya berharap ya semoga kita bahagian dari yang menyaksikan. Kalau Bapak Ibu bicara ingin menyaksikan tegaknya khilafah seperti orang-orang sekelompok gerakan Islam mengatakan perlunya khilafah tegak, saya bilang khilafah tegak tidak melalui pintu diskusi. Khilafah tegak melalui senjata nanti. Bukan melalui DPR. DPR nanti setelah khilafah tegak baru jadi kutukan. Tapi kalau gitu Ustaz sekarang nggak perlu. Ya sekarang masalahnya kita juga nggak perlu menciptakan perang. Allah yang akan membentuk dan mengarahkan kita. Dan sebagian orang sudah diarahkan Allah. Jadi sudah ada kawasan-kawasan sentra-sentra perang yang disediakan Allah untuk kita. Ya. Dan alhamdulillah di Asia Tenggara ada Thailand, ada Filipina, ada Myanmar. Itu sentra perang, peluang-peluang letupan. Kemudian ada Pakistan, ada Afghanistan, ada beberapa daerah kawasan Asia Tengah. Kemudian sekarang yang paling bergolak adalah Syria, Yaman, Irak. Dan insya Allah. Jadi jangan takut. Karena Islam juga adalah agama yang bukan bicara subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia bicara kok pakai apa? Oh saya pakai apa ini? Saya nggak ngerti ini magazine atau apa istilahnya yang itu. Ya sudah perlu ada latihan itu. Cuma jangan di Indonesia latihannya. Kalau di Indonesia harus kita nanti. Maksudnya latihan itu di sana. Itu langsung ada orang. Jadi kalau nggak mungkin itu diterima langsung gabung ke mujahidin sana. Jadi kalau siapapun masuk ke Syria, dia masuk camp pelatihan dulu. Saya ada baca satu buku, saya lupa judulnya, sudah saya kasih orang. Tentang bagaimana seorang intel Jerman, dia orang Aljazair, dia jadi intel Jerman, masuk ke camp-camp pelatihan Al-Qaeda di Afghanistan. Itu ditulis oleh beliau sendiri. Jadi bagaimana dia menceritakan camp-camp ini rapi betul ini. Dia penjagaan semua, subhanallah. Dan itu tadriban dari Allah Subhanahu wa taala atau pelatihan langsung. Dan dia juga pemikiran, kita butuh sekarang ini syariah, ekonomi syariah. Kita butuh ini untuk hadir. Tidak seperti orang yang kemudian mencoba menawarkan produk syariah ke rumah saya ketika saya bilang Anda pakai kata syariah, tapi saya melihat Anda tidak begitu tidak membawa misi syariah. Oh Pak, begini, Bapak membandingkan sama apa? Sama ini produk cukup syar'i, dia tidak pakai nama syariah. Terakhir kalimatnya apa? Tapi kan di sini Islam semua. Setelah itu ngapain kita ngaji lebih panjang? Makanya butuh tenaga tangguh untuk hadir di wilayah itu. Sudah perlu ada dokter-dokter ahli yang berapa persen? Ada lebih 10% kabarnya dari obat-obat yang beredar di luar sana itu yang tidak halal. Dan itu diakui oleh Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan. MUI coba bilang, mari yuk kita teliti bersama obat-obat, mau nggak mau kami. Kenapa? Karena di antaranya bahan dasar dari babi itu masih dipakai untuk sebagai bahan dasar dari obat-obatan yang beredar di masyarakat kita. Nah, butuh tenaga yang nggak ada bicara darurat itu nggak jangan dirawat. Tapi Pak darurat jangan dirawat, tidak dinikmati. Masa darurat terus menerus? Ya, harusnya kita cari solusi.
Ini apa ini masalah? Kita butuh penyedap yang halal. Ini gimana caranya? Ini sekarang kita butuh ini ayam-ayam potong yang kalau bisa nggak jelas juga ini. Kalau beli ayam potong itu, ibu yakin nggak itu ayam potong itu disembelih dengan cara yang halal? Nggak yakin. Saya belum ketemu loh yang kita. Makanya saya kalau sama istri saya bilang kalau beli ayam potong, tengok dia potongnya, jangan beli yang sudah mati. Kenapa? Saya nggak yakin. Cuma awak di rumah bisa bilang gitu. Di luar sana waktu abatan ayam penyet yang beredar berapa ton itu ayam penyet yang beredar di Kota Medan setiap harinya. Gimana cara motongnya? Kita harus berpikir. Saya nggak tahu benar apa enggak, atau itu hoax atau tidak tentang burger. Apa itu daging burger yang kalau di Amerika itu saat lembu-lembunya masuk ke hidup. Apa betul? Itu benar nggak itu? Kalau itu benar, ya Allah, lebih parah lagi. Itu ngeblender lembu, bukan nyembelih lembu itu. Yang diblender kalau lembu dagingnya saja lumayan, ini sak kulitnya, sak kotorannya nyatu, diedarkan kemana saja. Tapi mudah-mudahan memang betul itu cuma di sana, Indonesia tidak. Makanya Hasan Basri pernah bilang, kalau kau makan lebih bagus kau racik di rumah sendiri. Begitupun repot juga lagi. Ya, makan ikan lele makanannya apa? Makan sawi, ternyata bumbunya apa? Aduh. Makanya Bismillahirrahmanirrahim sajalah. Kalau sudah tengok di teh manis, kau ditanya lagi dari mana? Itu solusi pikir juga itu. Jadi jangan bapak tanya ini motongnya kayak mana. Kecuali kayak saya pernah lihat, memang betul-betul tadi sembelih ini digantung itu bebek itu digantung semuanya, nggak disebenarkan, bersih rapi mulus. Sampai saya tanya nih gimana cara kalian nyembelihnya? Bukan disembelih pak, kita cuma cucu ambil darah keluar, sisa darah di dalam itu membuat daging jadi manis. Bahaya kan? Jadi kenapa ayam itu dagingnya jadi lebih manis? Karena darahnya tidak keluar semua, kata dia. Astagfirullahaladzim. Oke, itu satu. Jadi yang satu ini panjang nanti ke bawah. Ini kan saya mau terangkan tadi. Ini mesti menerangkan satu-satu. Jadi Islam adalah, tapi maka dia butuh pemikiran. Sama seperti sekarang, saya berapa kali saya coba kemarin cerita di Wiswa Rektor, saya bilang buat lab pemikiran, laboratorium memikirkan bagaimana kita bisa menyatukan umat Islam. Kita bukan cuma sekedar duduk-duduk cerita. Makanya seperti pengajian ini sudah berulang juga saya mengatakan, oh gila Pak, oke, di antara bapak-bapak mungkin ada yang mau berpikir lebih serius, ayo kita pikirkan tuh banyak pedagang-pedagang yang kalau istilahnya terkena jadi member BNI 47. Kalau istilah mereka itu BNI 47. Pinjam 4 harus pulang 7. Gitu. Jadi pinjamkan 4, baliknya harus 7. Jadi rentenir. Ini gimana? Bisa nggak kita mengelola itu? Jadi hanya satu potong dari masalah umat ini yang begitu banyak. Kita nggak bisa menyelesaikan semua masalah besar umat ini, nggak bisa. Pendidikan di sekolah, masa Miyabi masuk jadi pelajaran sekolah? Miyabi itu tokoh atau bom seksnya Jepang, itu jadi pelajaran anak sekolah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kemana otak-otak? Nah siapa? Otak yang nulis buku. Sampai kemarin juga muncul itu tadi. Maka saya bilang, itu lebih komunis dari orang komunis. Orang-orang yang menuntut supaya agama tidak masuk di kolom KTP kita. Jadi nggak perlu nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, jangan pakai agama lagi. Jadi sekelamin, supaya terserah agama kan urusan pribadi. Artinya mau beragama ya kono, nggak beragama ya kono, mau percaya Tuhan silakan, nggak kan sama-sama lebih kurang ajar dari komunis itu. Dan yang meributin itu orang-orang yang ngaji, sekolah, kuliah, nyebut diri sebagai pemikir Islam. Mereka itu pembohong, bukan pemikir Muslim. Nah ini yang harus kita, makanya kalau ibu berdoa, maunya lebih dan anak ibu sudah mulia di mana? Doa ya Tuhan, jadikanlah dia orang yang bisa memberikan sumbangan ilmunya untuk negara, untuk agama. Ya, jadi ada waktunya betul-betul kita daftar anak-anak kita ya. Jadi doa orang tua harus lebih panjang dari doa anak.
Itu doanya saja, belum lagi amalnya. Ya, saya pikir ini akan lebaran yang pertama. Banyak Pak, nanti akan kita ulas pelan-pelan karena saya berharap kita bisa mengulas buku ini. Nah, insya Allah nanti melalui dengan Infocus mulai pekan bersama saya, sediakan aja, nanti saya akan memberikan, jadi item-itemnya akan saya tampilkan, apa yang akan kita jelaskan. Itu jauh lebih bagus untuk kemudian kita bisa punya pemahaman yang sama. Jadi itu saja dulu, mudah-mudahan Allah memberi keberkahan. Kalau ada pertanyaan silakan masukkan juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyimak ceramah Ustaz tadi tentang persepsi tarekat, saya mengambil yang nomor 10 Ustaz, yaitu asyikoh, yaitu kepercayaan. Saya pernah membaca ataupun mendengar para penceramah mengatakan penentuan seseorang itu adalah di umur 40 tahun. Kalau dia memang bujat sebelum 40 tahun, 40 tahun tidak ada perubahan, dia akan bujat sampai benar-benar wajib. Kalau dia baik sebelum 40 tahun, maka dia akan baik waktu benar-benar wajib. Yang ingin saya tanyakan, apakah di sini berlaku ketentuan Allah itu karena seseorang yang pribadi itu memang tidak mencari hidayah Allah, atau memang Allah sudah tetapkan tahu memang harus begini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau bicara takdir agak miris juga ini. Jadi ada sebuah hadis sahih. Ini makumnya saya sampaikan. Jadi Allah ketika menciptakan makhluk, di awal sudah semua selesai. Jadi kalau bahasanya Allah jauh dari perupaan yang saya buat. Diambil Allah segenggam dari semua makhluk mukallaf, dan dia mengatakan, yang gua ambil ini semuanya penghuni surga dan aku nggak perlu dia tingkah orang itu. Taruhkannya. Baru dia ambil segenggam, yang gua ambil ini semuanya penghuni neraka dan aku nggak perlu dia tingkah orang itu. Taruhkan. Ini yang gawat kan belum jelas di mana ya. Tapi di Allah kita sudah cukup jelas, gitu. Jadi kalau saya baca hadis ini jadi agak-agak tergoyang juga gitu. Tapi sebenarnya ini hanya sekedar bicara tentang rahasia ketentuan Allah. Itu urusan dia, nggak perlu kita pikirkan. Dan untuk bisa masuk surga dia harus kasih tahu jalannya. Itulah makanya kita ikutin saja jalan itu dan semoga kena, sebab kita memang dia sudah tetapkan sebagai penghuni surga. Allah sudah tahu semua posisi kita. Makanya kata Nabi, ada orang yang melakukan amal penghuni surga sampai ujung hidupnya. Alhamdulillah. Tapi karena dia calon penghuni neraka, Allah sudah tetapkan dia penghuni neraka, maka di ujung hidupnya berubah amalnya. Tapi tetap saja zahir kita melihat terjadi perubahan itu. Jangan lupa itu. Jadi kalau itu enggak guna kita beramal bahwa yang sudah ditetapkan. Masalahnya dari baik menuju buruk itu nampak. Jadi orang pun tahu dia memang jadi orang buruk. Nah itu dia maksudnya. Kalau ada orang yang kata tadi sepanjang hidupnya melakukan amal penghuni neraka, tapi di ujung hidupnya dia berubah karena Allah menetapkan dia adalah penghuni surga. Ya contoh laki-laki yang bunuh 100 ustaz ya. Udah mau tobat, proses menuju tobat dibunuhnya 100 ustaz. Bayangkan ya. Sampai ustaz terakhir pintar. Jadi aku diterima gak tobat ini ustaz? Terus terang, kemarin baru beberapa hari lalu tanya sama ustaz satu, katanya tak diterima. Kenapa? Karena dosa aku banyak kali bunuh orang. Terasa kok yang banyak kali aku bunuh orang. Bagus aku tambah pelengkapnya jadi sekalian. Aku bunuh dia. Menurut ustaz kira-kira aku masuk surga belum ke neraka. Ustaz ini ya mungkin antara khawatir, cemas. Terakhir dia bilangnya, oh enggak lah, kau diterima Allah. Tapi kalau bisa, itu dia. Jangan kau tinggal di kampungmu lagi. Jadi pindah, kalau ada kampung di sana bagus-bagus orang, pergi kau ke sana. Nah rupanya kalau menuju ke sana dia meninggal. Kan ada cerita itu lah. Masuk surga bukan persoalan amal, tapi masalah jalan aja, lebih dekat ke sana. Dan itu sudah ketetapan Allah. Jadi artinya hadis-hadis yang begini itu menjelaskan Allah sudah tahu kita di mana. Kita tinggal jalan di orang kita. Cuma tentang 40 tahun itu adalah
penentuan. Saya terus terang, saya tak ketemu saya. Pak Ustaz, Iya Pak. saya juga Barat. Itu memang saya mendapatkan penjelasan itu ketika tingkat saya tahun 82 lah. 76 saya tingkat 1 di Bandung. Ada seorang ulama, Dr. Rahman Maas. Beliau ahli radiologi, kemudian beliau juga belajar psikologi. Beliau menjelaskan hadis itu dalam pendekatan psikologi. Iya, sebentar Pak, sebentar. Itu yang saya bilang. Ini masukannya. Saya belum tahu. Ya. Nah, itu makanya silakan Pak lanjut ya. Terus beliau menjelaskan begini, pendekatan psikologi seorang manusia normal, tidak termasuk anak-anak khusus seperti Pak Ustaz jelaskan tadi, bahwa memang umur 40 tahun itulah umur kematangan manusia. Disitulah penentunya. Artinya pada saat umur 40 tahun seseorang belum punya kesadaran akan dirinya, hubungan dia dengan Tuhan belum sempurna, maka itulah lewat, sulit dirubah. Kalau dibiarkan dengan kayak pohon bambu yang sudah 40 tahun itu nggak bisa lagi dipatahin, nah seperti itu aja terus. Nah itu pendekatan beliau seperti itu sebetulnya yang dijelaskan. Kan dalam pengertian bahwa orang itu akan masuk neraka tidak itu. Kemudian juga beliau menjelaskan bahwa itu referensinya apa? Rasulullah diangkat menjadi nabi itu pada umur 40. Itu sebuah indikasi yang dibaca oleh beliau. Beliau tidak membuat hukum, indikasi bahwa memang manusia seperti itu. Apa yang beliau sebut sebagai hayatun nabi. Jadi pola hidup Nabi sampai beliau meninggal itulah manusia normal. Waktu kecil mulai diajarkan sudah mulai hidup telaten, itu apa namanya, sabar, kemudian amanah, itu harus dibentuk. Umur 40 tahun nggak bisa lagi diajarkan orang menjadi amanah. Itu contoh dari DPR kita itu. Nggak bisa lagi DPR sekarang jadi amanah karena amanah itu harus diajarkan pada saat contoh Nabi itu. Nah, beliau menjelaskan seperti itu kira-kira Pak begitu. Iya. Jadi tidak dimaksudkan untuk masuk surga atau tidak masuk surga. Iya. Jadi kalau bahasa orang Eropa, life begin at 40. Itu dimulai dari usia 40. Saya baru 1 tahun umur saya itu. Kemarin 1 Januari saya resmi 1 tahun. Jadi saya udah 41 tahun begitu. Saya sepakat itu. Cuma tadi yang saya bilang, saya nggak pernah ketemu. Pernah saya dapat di sebuah penjelasan satu buku tentang psikologi Islam tentang usia itu. Tapi hadisnya itu dari sumber kitab mana itu yang saya bilang saya nggak ketemu. Cuma benar, secara psikologi ya benar itu. Tapi apakah seorang sudah ditetapkan masuk surga masuk neraka? Udah itu urusan Allah. Dan Allah mau ya. Maksud saya bukan masuk surga atau neraka. Iya, tak bisa dibentuk lagi. Iya. Ya udah penjelasannya tadi betul. Nah sekarang, apakah mungkin masih bisa berubah? Jawabannya mungkin. Apa yang bisa berubah dia? Jadi orang-orang psikologi itu mengenal istilah konversi. Konversi itu adalah perubahan mendadak dari sebuah positif menjadi negatif, negatif menjadi positif. Itu konversi. Ada orang ketika kita silaturahim, dia bilang saya dulu ustaz, sekarang saya sudah pensiun. Ada mantan ustaz. Jadi saya kejut juga dengan bahasa ustaz berpensiun. Ya. Jadi kenapa yang membuat dia berubah? Mungkin ada sebuah peristiwa luar biasa. Nah, peristiwa luar biasa ini kalau bahasa agama ini disebut dengan hidayah. Kita seringkali menyebut istilah taufik wal hidayah. Hidayah itu, Al-Quran itu hidayah, hudan linnas. Dia bukan taufik linnas, bukan itu. Tapi hudan linnas. Wa bayyinat minal huda wal furqan. Nah, apa yang dimaksud dengan hidayah? Hidayah itu adalah jalan menuju Allah yang Allah bukakan secara terbuka dan umum. Tapi taufik bukan. Dia taufik itu adalah
satu karunia yang Allah kasih kepada seorang hamba, yang jika si hamba itu mendapatkannya, dia akan langsung mengalami perubahan mendadak. Ini Pipus Herawati. Kenal apa ya? Kena artis. Coba bayangkan, sebelum dia mendapat hidayah, sebenarnya bukan dapat hidayah. Kalau saya bilang, dia mendapat taufik dari Allah. Taufik itu yang merubah dia habis-habisan. Cat Stable akhirnya berubah menjadi Yusuf Islam. Dan perubahan itu bukan hanya sekedar pindah agama, tapi sampai kepada perubahan fisik dia. Dari seorang penyanyi rock berubah menjadi seorang Islam dengan penampilan yang Islami. Nah, perubahan-perubahan inilah yang saya maksud tadi dengan istilah ini taufik dari Allah untuk dia. Dan taufik ini mayyasha, ini repotnya, nggak bisa dipesan. Taufik ini maunya Allah. Ya, berapa banyak penyanyi, biarawan, pendeta, macam-macam lah, tiba-tiba berubah menjadi Muslim. Itu karunia dari Allah. Tapi ada orang yang sudah lama betul hidayah, dia berada dalam hidayah, tapi dia tidak menerima, tidak mendapat kenikmatan dalam hidayah itu. Nah, itu kalau istilah kita, tertutup hidayah. Khatamallahu ala qulubihim. Karena yang hilang itu adalah pintu hidayah untuk masuk ke dalam hatinya. Jadi hidayah itu cuma bersarang di pikiran. Bagaimana sebenarnya menurut Bapak? Nah itu kan, jangankan orang-orang yang salah itu, Abu Jahal pun sudah ditanya itu sama orang waktu itu. Gimana menurutmu itu? Memang betul Muhammad ini nggak benar? Jawabnya udah tengok kanan tengok kiri dulu, ada orang nggak? Gitu. Kenapa sampai berita ini sama kita? Karena orang yang nanya ini pun akhirnya masuk Islam dan dia ceritanya. Jadi pertemuan empat mata dia dengan Abu Jahal. Abu Jahal bilang apa? Aku dari kau lebih kenal aku Muhammad ketimbang kau, supaya kau tahu satu potong pun dia tidak pernah berdusta. Jadi menurutmu Islam dia jadi nabi ini? Ya masalahnya bukan apa-apa. Nah, itulah diplomasi di Abu Jahal. Aku bukan tidak terima Islam, cuma masalahnya kenapa harus dia yang jadi nabi? Rupanya persoalannya di situ, gitu. Masalah status. Kenapa harus Muhammad yang jadi nabi? Kan banyak yang lain yang lebih qualified. Ukuran cara berpikirnya Abu Jahal. Jadi apa yang terjadi pada Abu Jahal? Kufur. Kufur itu artinya dia tahu itu kebenaran, tapi dia tidak mau terima. Kalau munafik, dia dengan sangat terpaksa menerima kebenaran, tapi diam-diam dia keluar dari kebenaran, bahkan menjadi musuh kebenaran itu. Itu munafik. Ya. Jadi masuknya sama, nampaknya sama kita masuk. Sebenarnya dia tidak mau masuk, terikut aja, nggak niat. Atau memang ada niat lain, dia ikut masuk. Tapi begitu di dalam, dia berupaya keluar, dan bukan cuma keluar, merusak ini semua. Itulah yang terjadi pada seorang munafik yang bernama Snow. Tujuannya cuma untuk mempelajari, tapi akhirnya pelajaran itu hanya menjelekkan, menghinakan dia sendiri. Makanya apa? Wa ja'ala kalimatullahi hiyal 'ulya, dan Allah jadikanlah kalimat dia yang tinggi. Jadi itu proses psikis, lebih tepatnya ke arah sana. Saya ada buku dulu, saya lupa judul bukunya, Pendidikan dalam Islam, kalau nggak silap saya. Itu buku kecil, ya, karya seorang Syiah memang yang saya baca itu. Sehingga hadis-hadisnya juga tidak ada, gitu. Artinya uraian hadisnya hanya uraian begitu saja. Itu mungkin yang bisa saya jawab dari pertanyaan. Cuma apakah tidak bisa berubah? Bisa. Bagaimana caranya? Ibu berdoa kalau itu terkait orang lain. Karena doa itu bisa merubah takdir. Jangan lupa ya. Oh iya. Saya selalu ketemu, kalau udah pikiran rasanya nggak mungkin berubah. Tahu. Ya para sahabat lihat Abu Umar bin Khattab juga kan begitu. Tuh tengok unta itu kalau bisa balik ke rumahnya, balik lalu Umar masuk Islam, kata sahabat. Saking gak percayanya mereka Umar masuk Islam. Tapi pernah ngerti proses masuk Islamnya Umar dibahas dengan pendekatan rasional. Umar itu orangnya keras.
tapi dalam kekerasan dia berpikir itu. Jadi saya pernah baca satu buku yang menceritakan Muhammad, dia tidak bilang Muhammad, Nabi Muhammad, tapi Muhammad, sejarah Muhammad dengan pendekatan rasional. Salah satunya masuk Islamnya Umar. Dia bilang Umar tidak mendadak masuk Islam. Sebenarnya sebelum dia menyatakan diri Islam, Umar sudah hancur lebur hatinya, sudah lunak betul menerima Islam. Cuma gengsi yang membuat dia tidak mau masuk. Jadi pertama yang dia prosesnya adalah makciknya yang ikut hijrah ke Habsyi. Tanya waktu mau berangkat, jadi makcik ikut pergi. Ya. Jadi makcik tinggalkan kami di sini. Iya. Makcik nggak sayang sama kami, kau yang nggak sayang sama kami. Nah, gitu jawabannya. Kau pikir apa yang kami buat? Kami melakukan keburukan? Enggak kan? Ada kami suruh kalian buat buruk? Enggak kan? Umar diam aja dengan marah si makcik. Itu proses pertama penerimaan umat terhadap Islam. Ini versi saya lupa ini buku aku udah lama waktu kuliah saya baca ini. Versi pertama sih penulis buku apa. Baru versi kedua ketika umat tidak yang menampani seorang nenek-nenek, menginjak nenek-nenek ini sampai Abu Bakar datang. Sini kok kata umat. Sampai merah, sampai sakit tanganku dimukul nenek ini. Gak ada suaranya. Ku injak-injak pun gak ada nangisnya. Sampai bosan aku udah memukuli dia. Apa kata nenek? Langsung nenek itu bilang, umat, Allah udah bosan dengan kamu. Apa dia bilang? Ini adalah tamparan kedua ke hati umat untuk melihat kenapa orang walau disakiti dia tidak mau keluar dari Islam. Ada apa sama Islam ini? Sampai pada tingkat tamparan kedua, Umar belum pernah pegang Quran. Umar ini kan tipe laki-laki yang gak bisa dijatuhkan kecuali dengan Quran. Dari sejak dia terima Islam, gak ada orang yang berani ngelawan dia kecuali bawa Quran. Nah itu dia. Nabi ini bisa dilawan. Kalau kasarnya begitu bahasanya. Nabi pun ditantang. Ya Rasul, ini benar gak kita ya? Maksudmu? Ya, masa perjanjian kayak begini kau tanda tangani? Kau ini Nabi kan? Ini kalau kau Nabi kenapa kayak gini? Nah, kata Umar. Nabi cuma jawab satu kalimat, ya Umar, tidak ada yang melakukan kecuali atas wahyu dari Allah. Oh kalau begitu, aku terima. Nah itu penerimaannya. Kali ketiga, itu kasus adiknya Fatimah. Nah itu baru dia bisa terima. Kenapa? Dia langsung pegang mushaf. Penasaran sekali. Baru dia bilang, ini bukan kalimat biasa. Kasih tahu sama aku di mana Muhammad. Tidak akan. Kau bunuh pun aku tidak akan. Bilang sama aku di mana Muhammad. Tidak akan. Fatimah, kasih tahu sama aku di mana Muhammad. Karena Umar bin Khattab akan menyatakan diri untuk menjadi pengikutnya. Si adik langsung naik mata diusahakan. Coba ulang sekali lagi, bilang apa tadi? Aku mau masuk Islam. Begitu bilang kalimat ini lebih tegas kali kedua, seorang sahabat yang satu likok sama Fatimah, itu Khabbab yang berodok di balik pintu, itu langsung lompat, ya Umar, Allah Akbar, ini adalah realisasi dari janji Rasulullah, doa Rasulullah bahwa kau akan menerima Islam. Rasul sekarang sedang di rumah Aqam di Nabil Aqam, marilah bantah. Ya namanya Umar, preman mana bisa jalan tenang, suara tak bisa pelan. Lupa yang angkat pedang, masih terpegang aja pedang itu. Dan yang berani ngadapin Umar udah salam ketok pintu, apa ada Muhammad di dalam dengan ketokan yang keras, nggak ada yang berani. Hamzah yang baru berapa hari masuk Islam juga preman. Hamzah bilang beda-beda. Kalau dia datang dengan maksud baik, kita terima. Kalau tidak, aku lawannya. Hamzah bangkit, badan juga tinggi besar. Buka pintu. Ada apa? Mau ngapain Muhammad? Ada Muhammad dalam enggak? Aku tanya sama kau jangan tanya balik. Kau mau ngapain? Aku cari Muhammad. Mau ngapain kau dengan Muhammad? Aku mau masuk Islam.
Nabi bilang, ya Hamzah, buka pintunya, bawa dia ke arah. Itu kan peristiwa yang merubah sejarah umat Islam. Nah, itu dia ceritakan. Cuma Umar waktu itu masih umur 20-an, 27 tahun, masih muda. Bukan 40. Tapi ada yang masuk Islam di usia renta. Abi Quhafa, ayahnya Abu Bakar Siddiq. Makanya dan dia masuk Islam waktu Fathu Makkah. Jadi pada waktu dia menyatakan syahadat, Abu Bakar itu muncul air mata habis-habisan. Apa dia tanya Nabi? Kenapa? Ya Rasulullah, aku tak bisa membedakan, aku sedang bahagia yang mana ini sekarang. Selama ini tengkarkan si bapak dia yang masuk Islam. Jadi pada waktu jadi Nabi pun Nabi itu strategik orangnya. Jadi waktu mau Fathu Makkah, dia tahu betul ini orang Makkah sudah jatuh mentalnya, kuat tapi jatuh. Caranya, ya datang pasukan baju besi di luar, infanteri di luar, pasukan berkuda, pasukan ini, dan jangan jalan dengan lembut, jalan dengan gagah semua, pedang harus dipegang. Karena diyakini oleh Rasul mereka orang-orang Makkah nonton dari balik bukit, dibagi kelompok-kelompok supaya lebih panjang barisan. Waktu Abu Quhafa naik ke atas bukit, dia kan buta ya. Dia tanya sama cucunya, bagaimana kau lihat itu pasukan? Wah, hebat kek. Ini pasukan berkuda ada kek. Ini pasukan ini, wah, udah hebat Muhammad sekarang. Kalau gitu gak ada yang berani melawan dia. Itulah akhirnya dia menyatakan sama Abu Bakar, aku Islam Abu Bakar. Nah, Abu Bakar bilang, aku tidak tahu mana yang buat aku senang. Kita bisa mengambil kembali Mekah atau masuk Islamnya ayah. Jadi jangan bilang walaupun anak ulama besar, ayah pun akan ikut atau anaknya pun akan ikut. Enggak, dia Abu Bakar sepanjang dia menerima Islam ayahnya, pada bukan orang melek, orang buta, nggak bisa terima Islam, nggak mau. Tapi Allah kasih taufik di ujung hayatnya. Makanya itu udah rahasia Allah. Jadi kalau gitu saat menghadapi orang begini gimana? Ya kerja kita doa, kasih tahu pelan, terus pelan-pelan itu. Karena kita seperti memecah batu pelan-pelan. Saya pikir itu menutup penjelasan saya. Cukup ya? Insya Allah kita jumpa di waktu lain. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana fi hadha al-majlis jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Latif Khan yang membahas masalah risalah ta'lim yang tentunya akan dilanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan sama-sama kita dapat mengikutinya, dan mudah-mudahan juga apa yang disampaikan malam ini menjadi pengetahuan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Ustaz kami ucapkan terima kasih. Kajian kami tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All you